Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Eli Channel dan semoga adik-adik semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Dan kali ini kita akan membahas tentang kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang kebutuhan. Kebutuhan apa saja yang selalu kita hadapi sehari-hari. Oke, langsung aja kita bahas. Kebutuhan menurut intensitas atau tingkatannya. Jadi ada intensitas, ada tingkatannya. Yaitu yang pertama itu kebutuhan primer. Apa sih kebutuhan primer itu? Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi keberlangsungan hidup. Oke. Kemudian ada yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu apa sih? Jadi kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan tambahan setelah kebutuhan primer yang tadi yang pokok terpenuhi, macam rumah, makanan, pakaian sudah terpenuhi. Nah, baru kita ke kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu kebutuhan yang pemenuhannya dapat dilakukan setelah memenuhi kebutuhan primer. Coba berikan contohnya apa kebutuhan sekunder? Apa? Jam tangan. Iya, betul. Contoh itu kebutuhan sekunder ya. Kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi juga tidak apa-apa, tetapi yang penting bisa makan dulu ya, kebutuhan primer, atau bisa minum kebutuhan. Ya, apalagi selain jam tangan misalkan. Dan sekunder itu apa? Tas. Oh iya, tas bisa kebutuhan primer, bisa juga sekunder itu ya. Masuk ke sekunder juga bisa. Yang paling kebutuhan primernya itu kan buku misalkan. Nah, sedangkan tasnya itu kebutuhan sekunder, bisa seperti itu juga ya. Apalagi kebutuhan sekunder itu? Iya, sepeda. Terus apalagi? Pokoknya yang kebutuhannya itu bisa dipenuhi setelah memenuhi kebutuhan primer ya, kebutuhan pokok. Itu kebutuhan sekunder. Apa? Mie ayam? Mie ayam. Oh, bisa mie ayam ya. Kebutuhan primernya itu kan kita makan nasi ya. Kalau mie ayam itu dianggap kebutuhan sekunder, ya bisa. Ada juga yang mungkin menjadi kebutuhan primer ya. Ketika tidak ada yang makanan apa-apa di hutan, cuman ada mie ayam, nah itu jadi kebutuhan primer. Nah, bisa seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah kebutuhan tersier atau kebutuhan akan barang mewah. Coba berikan contohnya, kira-kira kebutuhan akan barang mewah itu seperti apa sih? Iya, betul sekali. Contohnya adalah kalung ya, kalung emas. Nah, itu adalah kebutuhan, contoh kebutuhan barang mewah atau kebutuhan tersier. Betul. Apalagi mobil. Ya, betul. Mobil itu kan barang mewah ya. Tadi ketika kebutuhan sekunder sudah terpenuhi, tadi sepeda misalkan, jam udah punya, kebutuhan mewah tersier itu mobil bisa. Apalagi anting, ya anting emas misalkan ya. Ya, yang pokoknya kebutuhan yang mewah ya. Itu masuk ke kebutuhan tersier. Apalagi coba kira-kira selain kalung, anting, mobil, apalagi makanan. Dari makanan juga ada ya, fried chicken. Betul. Misalkan fried chicken itu ya yang masuk ke barang mewah juga makanan, karena biasa yang biasa itu kan seperti mie, bakso ya.
Nah itu masuk ke sekunder. Kalau makan nasi biasa di warteg, nah itu masuk ke primer. Kemudian kalau yang semacam mie, bakso itu ke kebutuhan sekunder. Yang lebih mewah lagi fried chicken atau apalagi yang lebih mahal, nah itu bisa masuk ke kebutuhan tersier walaupun dalam segi makanan. Dalam segi pakaian juga sama ya. Yang pertama pakaian itu ya yang biasa aja, yang penting kita pakai. Yang mewah itu kebutuhannya ke tersier. Bisa. Apalagi kebutuhan menurut sifatnya. Nah, kebutuhan juga tadi bukan hanya saja intensitas, tapi menurut sifatnya juga. Kebutuhan dikelompokkan menjadi berapa bagian? Kebutuhan menurut sifatnya itu yang pertama kebutuhan jasmani. Ya, kebutuhan yang memberikan kepuasan bagi badan, jasmani. Jasmani itu badan ya. Coba berikan contohnya. Kebutuhan jasmani itu apa? Apa? Makan. Ya, makan ya. Makan itu termasuk kebutuhan jasmani. Jadi tubuh kita itu perlu diisi makanan. Apalagi? Iya, minum. Betul. Minum ya. Itu untuk mengisi tubuh kita ya, kebutuhan pada jasmani kita. Apalagi? Olahraga ya, biar sehat tubuh kita harus olahraga. Oke, apalagi kebutuhan jasmani, minyak rambut ya, bisa minyak rambut ya, itu untuk kebutuhan jasmani kita karena rambut yang terlihat ya. Jadi kebutuhan jasmani itu kebutuhan yang terlihat. Iya, apalagi contohnya kebutuhan jasmani, makan udah, minum udah, minyak rambut udah. Apalagi selain makan, minum, apa? Tidur. Iya, tidur bisa ya. Jadi badan itu kalau habis kerja capek ya harus diistirahatkan, perlu juga badan itu. Ya tidur bisa. Oke, bagus. Apalagi kira-kira yang dibutuhkan oleh si jasmani itu, si badan itu ya. Banyak ya. Butuh apa? Iya betul, butuh mandi. Mandi kalau tidak dipandiin si jasmani nanti bau. Oke, lanjut ke kebutuhan yang menurut sifatnya yang kedua. Kebutuhan tadi kebutuhan si jasmani, sekarang kebutuhan si rohani. Oke. Nah, apa coba ditanya kebutuhan si rohani contohnya? Kebutuhan rohani apa? Iya, beribadah. Jadi rohani itu yang mengisi badan kita, jasmani kita itu adalah rohani. Yang dibutuhkannya apa sih? Contohnya beribadah. Beribadah itu ya kalau Islam ya sholat, kalau agama lain ya ada kan, sama beribadahnya di mana. Nah itu kebutuhan rohani. Contohnya apalagi selain beribadah? Refreshing. Iya betul, refreshing ya. Refreshing kemana? Bisa ke pantai, bisa ke mall, refreshing, atau bisa ke mana saja yang tempat yang menghibur, atau bisa main game kalau itu dianggap merefresh ya, kebutuhan rohani. Selain beribadah banyak, jadi kebutuhan yang dibutuhkan oleh jiwa kita ya, tadi yang fresh. Selain tadi mendengarkan ceramah ya, itu sama kebutuhan rohani. Jadi kalau rohani itu tidak butuh makan yang terlihat seperti itu ya. Kebutuhan jasmani beda. Kalau kebutuhan jasmani sifatnya terlihat, kalau kebutuhan rohani itu tidak terlihat tadi. Semacam nonton, semacam beribadah,
Beribadah itu bukan maksudnya bukan terlihat, tapi di perasaan, lebih ke perasaan kita ya, ke jiwa kita. Oke, apalagi kira-kira masih ada contohnya yang lain? Oke, kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa itu masih ada, apalagi? Kebutuhan akan ketenangan jiwa. Oke, sekian.